Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Wahid dari Program Studi Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang peran dasar sistem informasi dengan mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Ya, peran dasar sistem informasi. Next. Peran dasar sistem informasi dapat kita gambarkan beberapa bagian. Yang pertama yaitu material extraction. Kalau dilihat di sini ada material extraction, di mana material extraction yang berkaitan dengan sumber daya fisik yang ada dalam manajemen sistem informasi. Kemudian ada manufacturing production. Di dalamnya tentu ada peran dasar sistem informasi, yaitu memproses pengolahan data menjadi sebuah informasi. Kemudian ada transportation, di mana dalam proses pengolahan data pada sistem informasi juga terdapat pengiriman data file sistem dari satu komputer ke komputer yang lain. Kemudian terdapat utilization reuse, yaitu bagaimana cara pengolahan data menjadi sebuah informasi. Kemudian ada disposal recycling, yaitu bagaimana proses pengolahan yang terus-menerus dilakukan selama informasi tersebut masih digunakan. Kemudian pentingnya informasi. Mengapa informasi, gitu kan? Dan mengapa informasi menjadi sebuah hal yang penting, gitu ya? Tentunya informasi itu tadi adalah proses pengolahan data yang tadinya bukan apa-apa gitu ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pengguna, terutama orang-orang yang ada dalam suatu organisasi. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam proses bisnis pasti ada data yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah informasi. Kemudian data tersebut yang tadinya adalah kumpulan fakta yang awalnya memang belum menjadi informasi karena belum bermanfaat, kemudian diolah lebih lanjut sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan sehingga menjadi pengetahuan atau knowledge bagi sebuah organisasi, sehingga dapat menjadi sebuah insight atau sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sebagai keputusan gitu ya, sebagai untuk pengambilan keputusan ke depannya. Kemudian ada teknologi informasi dan versus sistem informasi. Teknologi informasi sendiri itu adalah atau TI itu merujuk pada perangkat keras. Biasanya perangkat lunak juga, kemudian jaringan komunikasi dan infrastruktur yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memproses, dan transfer informasi. TI juga melibatkan sebuah komponen teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mengirim, dan menggunakan data. Contoh lebih lanjut sebuah teknologi informasi yaitu meliputi komputer, server, perangkat penyimpanan data, perangkat lunak aplikasi, jaringan komputer, dan teknologi komunikasi. Sedangkan sistem informasi itu sendiri adalah merujuk pada gabungan antara teknologi informasi, proses bisnisnya, dan orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk keperluan bisnis. Jadi sistem informasi lebih fokus pada cara informasi itu diproses dan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan operasi bisnis. Sistem informasi mencakup struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola informasi dalam konteks organisasi atau perusahaan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri itu adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan proses bisnis untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik.
dalam melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data untuk menyediakan informasi yang relevan kepada para pemimpin dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat waktu, dan mendukung perencanaan strategis melalui penggunaan teknologi informasi yang efektif. Sistem informasi pada level organisasi. Ada beberapa level pada level organisasi pada sistem informasi. Yang paling bawah yaitu adalah level operasional. Level operasional, level paling bawah atau level basicnya gitu ya. Yaitu biasanya adalah dilakukan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin atau aktivitas dasar operasional yang dilakukan secara rutin. Ya, operasional, contohnya mungkin operasional input data, entry data gitu ya, pada misalkan kelurahan. Jika ingin membuat KTP gitu, kita datang ke kelurahan, kemudian akan diinputkan datanya, mungkin informasinya seperti nomor KTP, alamat, nomor telepon, dan segala macamnya itu diinput oleh operator di kecamatan atau di kelurahan, kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Nah, itu merupakan level operasional pada sistem informasi, level organisasi. Kemudian termasuknya kayak seperti tadi ada akurasi dan terkinian data, update data gitu ya, pengupdatean data, pengkinian data seperti itu. Dan di level berikutnya terdapat yaitu level pengetahuan atau knowledge, di mana level knowledge ini sudah memiliki pengetahuan gitu ya, dan data pekerjaan. Contohnya kayak tadi data awalnya adalah misalkan data KTP atau data kependudukan. Nah, level knowledge ini tentunya memerlukan data-data dari bawah tadi yang diinput oleh level operasional untuk melanjutkan pekerjaannya, seperti kayak misalkan mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis gitu ya. Misalkan ada data yang tadi diinput itu perlu update ke manajemen gitu, dan otomasi perkantoran, misalkan otomasi perkantoran itu terkait dengan adanya hardware dan software yang tersedia gitu ya, dengan adanya pengetahuan dari level pengetahuan ini gitu ya, yang sudah memiliki pengetahuan dari sisi basic programming segala macamnya, untuk mengotomasi sebuah pekerjaan sehingga lebih memudahkan prosesnya gitu ya. Mungkin seperti apa namanya, pengambilan data setiap hari harus ada data yang dikonsolidasi setiap malamnya seperti itu. Itu biasanya dilakukan secara otomasi karena tidak mungkin mungkin ya mungkin aja ada shift malam, tapi kalau leb jika ada knowledge, pengetahuan untuk mengotomasi sebuah pekerjaan, maka itu akan membuat menjadi lebih efisiensi lagi. Seperti itu. Kemudian ada level manajemen. Nah, fungsi dari level manajemen ini sebenarnya sudah di dalam top level pada sebuah organisasi. Jadi ada level manajemen dan level strategis yang sudah menjadi sebuah top level di organisasi. Pada level manajemen itu fungsinya untuk melakukan pengawasan secara periodik, ya. Secara periodik itu bisa sebulan, monitor pekerjaan atau
operasional di bawahnya gitu ya, apakah sudah cukup atau perlu dikembangkan lagi, dan bisa dari sebulan, per 3 bulan, 6 bulan, atau per tahun. Yang nantinya data-data tersebut tentunya akan digunakan sebagai pengambilan keputusan. Apakah eee, perlu adanya, eee, perubahan atau penambahan, karyawan di bawahnya lagi agar lebih menjadi efektif gitu ya, atau eee, kegiatan bisnis sebuah perusahaan menjadi lebih baik gitu ya, itu ada di keputusannya ada di level manajemen ini. Kemudian untuk level strategis gitu ya, tentunya ini, level yang berkaitan dengan, top level manajemen yang memiliki, kapasitas planning gitu ya, planning jangka panjang untuk pengembangan perusahaan tersebut gitu ya, atau produk apa yang akan dikembangkan dalam jangka waktu misalkan setahun atau jangka panjang waktu yang lebih lama lagi seperti misalnya 5 tahun. Tentunya, top level manajemen ini juga memerlukan informasi internal dan informasi eksternal. Informasi internal yaitu misalkan, tadi data-data internal organisasi yang diperlukan untuk membuat plan ke depannya, atau misalkan ada data eksternal, misalkan contoh, eee, komplain dari pelanggan gitu ya, yang dapat, merubah arah perusahaan. Misalkan kayak misal kalau komplainnya jelek, terlalu jelek gitu ya, maka level strategis atau manajemen itu perlu mengambil keputusan agar perusahaan itu bisa melewati masa sulitnya, seperti itu. Oke, demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.